Memang pasca Munas luar biasa Partai Golkar, ternyata publik tidak diberi jeda sedikit untuk tidak membicarakan mengenai partai ini. Ketika belum habis, publik menyoroti sosok Ketua Umum Partai Golkar yang baru dengan segudang beban masalah di masa lalunya dan juga kontroversi tentunya. Kini publik dibuat terkaget-kaget melihat bocoran komposisi kabinet baru dari Partai Beringin. Ketika partai lain sibuk memperbaiki citra dengan membersihkan diri dari para koruptor dan politikus bermasalah, Partai Golkar justru sebaliknya. Serangkaian nama penuh kontroversi berjejer rapih menjadi mesin partai selama 3 tahun ke depan. Apa strategi Partai Golkar sebenarnya dengan mengusung orang-orang ini? Kami akan membahasnya dengan Ibu Ula Nukrawati, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang juga salah satu tim formatur. Halo Ibu Ula, Ibu Dokter Ula, terima kasih sudah datang. Yang kedua ada Bang Indra Jayapiliang, fungsionaris Partai Golkar. Halo Bang Indra, terima kasih sudah datang. Dan tadi terima kasih Romo Beni Susetio sudah mengungkapkan perspektif budayanya tadi tentang mengenai kondisi Partai Golkar akhir-akhir ini. Tapi sebelum kita memulai perbincangan, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebuah dokumen berisi susunan pengurus baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setia Novanto beredar ke media pekan lalu. Tidak ada yang istimewa dalam dokumen itu, hanya saja cukup mengejutkan. Ada sejumlah pengurus baru periode 2016-2019 itu yang punya riwayat bermasalah dengan hukum di masa lalu. Terpilihnya Setia Novanto sebagai nahkoda baru Partai Golkar pasca Munaslup Bali boleh dibilang menjadi sumber utama dan pertama pertaruhan citra partai penguasa Orde Baru ini di mata publik. Belum tuntasnya kasus lobi dan pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport yang populer dengan kasus Papa Minta Saham tentu tidak bisa dilepaskan dari figur mantan Ketua DPR ini. Di urutan kedua setelah posisi Ketua Umum ada nama Nurdin Halid yang menduduki Ketua Harian. Padahal mantan Ketua Umum PSSI ini pernah menjalani hukuman penjara terkait kasus penyelundupan gula impor ilegal pada tahun 2004 dan kasus kepabeanan impor beras dari Vietnam. Untuk kasus yang pertama, Nurdin divonis 2 tahun penjara dan bebas setelah menjalani 2/3 hukumannya. Sementara dalam kasus kedua, Nurdin dihukum dengan penjara 2,5 tahun pada tahun 2005. Kemudian ada nama Sigit Haryo Wibisono yang tercatat menduduki jabatan Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Timur. Menurut catatan CNN Indonesia, Sigit pernah divonis 15 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain pada tahun 2009. Kasus ini juga menyeret mantan Ketua KPK Antasari Azhar ke balik jeruji penjara hingga saat ini. Namun pada 6 September 2015, Sigit mendapat pembebasan bersyarat. Nama lain adalah Fat El Faus Ar-Rafiq. Fat yang didapuk menjadi Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga ini pernah divonis penjara 2 tahun 6 bulan terkait kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Nama lain yang tak kalah kontroversial dalam kepengurusan itu adalah Yahya Zaini. Yahya yang didaulat menjadi Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik pernah tersangkut kasus skandal video mesum dengan seorang artis pada November 2006 saat menjadi anggota parlemen periode 2004-2009. Kasus yang menghebohkan publik itu menyebabkan Yahya dipecat oleh Badan Kehormatan DPR. Dan masih ada nama kader lain yang diduga juga bermasalah dengan hukum masa lalu seperti Kahar Muzakir dan Charles Jonas Mesang. Namun menurut anggota tim formatur Partai Golkar Rumkono, data itu belum pada tahap akhir dan masih dikaji. Ya, draft itu sebagai suatu exercise ya dalam menyusun kader-kader ya. Kader-kader yang terbaik ya, kemudian memformulasikan kepengurusan. Jadi itu masih draft sementara ya. Saya tidak tahu juga kok bisa bocor gitu ya. Nah, aja yang punya kesalahan, kita tidak melihat dari sisi itu, tapi dari produktivitas beliau selama ini. Dia seorang pemikir, kemudian yang konstruktif cara berpikirnya, kemudian dia pekerja keras, ya kita memilihnya di situ, bukan melihat dari hal-hal yang ini, ya, dan hal itu kan sudah selesai. Sementara itu mantan calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin menilai daftar nama pengurus Partai Golkar yang beredar itu belum sahih. Menurut Mahyudin, terlihat adanya intimidasi oknum terhadap formatur kepengurusan. Itu konsep yang beredar itu belum valid, jadi masih perlu digodok lebih jauh oleh formatur, oleh Ketua Umum. Saya ada mengajukan 10 nama, ya saya berharap sih bisa masuk semua ya, kalau tidak di pengurus harian mungkin di pengurus pleno
saya dapat informasi dari 10 nama yang saya ajukan itu ada beberapa nama yang dipastikan akan masuk baik di pengurus harian maupun di pengurus pleno. Nama-namanya? Nama-namanya belum bisa kita publis ya karena Meski masih akan diverifikasi ulang demi validitas, namun deretan nama kader yang memiliki celah boleh dibilang menjadi pertaruhan serius citra Partai Beringin di mata publik untuk 3 tahun ke depan. Terutama karena ada pesta demokrasi lokal serentak pada tahun 2017 dan pemilihan umum nasional pada tahun 2019 yang harus diperjuangkan mesin politik Golkar. Akankah partai publik ini semakin kokoh atau justru kedodoran dalam kontestasi pentas politik nasional di masa mendatang? Budi Adiputro, CNN Indonesia. Pak Ketum, di tengah Pak Ketum. Ya itu tadi sedikit perspektif atau bayangan bagi Anda semua yang menonton acara ini. Kira-kira seperti apa kabinet Partai Golkar yang baru setelah banyak gonjang-ganjingnya beredar di masyarakat. Saya akan ke Ibu Ula dulu pertama. Seberapa pasti kebenaran dari isu yang berkembang, nama-nama yang sudah berkembang ini Bu? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Bu Ula. Saya akan kasih Anda kesempatan untuk pikir-pikir sejenak. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Baik. Kita masih membahas mengenai pertaruhan politik pengurus baru di Partai Beringin. Saya akan ke Ibu Ula dulu. Bunda, ini bagaimana tadi kita melihat apakah seberapa benar sebenarnya nama-nama yang kemudian beredar, dibicarakan oleh publik dan menjadi kontroversi di publik itu? Ya. Seberapa benar itu nama-nama itu? Saya kaget ya, kok itu bisa keluar. Padahal itu kita bekerja confident sekali dan kita juga ada komit untuk kemudian ini tugas kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Tapi bahwa sekali lagi saya memang kagum ya bahwa IT itu luar biasa. Ya jangankan ini kan gitu hasil formatur Partai Golkar. Soal ujian nasional aja bisa bocor. Itu Bunda. dan banana Panama Papers. Iya. Iya kan, kurang apa canggihnya? Tahu bisa keluar juga. Tapi sampai sekarang kan orang juga mesti melihat apa benar, apa begitu, apa iya dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu terlalu risau dengan apa yang sudah terjadi. Pada saatnya nanti kejadian itu benar, barulah kita memberikan penilaian. Kalau menurut saya seperti Paling tidak kan ada 10 nama yang menjadi catatan publik yang punya masa lalu terkait dengan kasus etik, terkait dengan kasus hukum. Apakah nama-nama itu paling tidak meskipun belum tentu semuanya akan masuk ke kepengurusan Partai Golkar, tapi apakah 1 atau 2 atau 3 nama itu dipastikan bisa masuk? Bu? begini, saya pernah mendengar dan sering kita tahu misalnya bahwa orang mengatakan ya pada umumnya bangsa Indonesia ini kan pemarah, kemudian pelupa dan pemaaf gitu. Ya kenapa marah misalnya begitu ya kan? Yang punya ini kan Golkar misalnya begitu. Yang mengatur ini Golkar, yang akan mendapatkan manfaat kebaikannya Golkar. Keburukannya juga Golkar gitu kan? Golkar. Tapi kalau ada yang marah, berarti dia sayang sama Golkar. Oke. Dia ingin Golkar bener-bener mbok ya yang bagus, yang orang-orang yang ada di situ tuh mbok ya yang jangan seperti itu misalnya. Tapi kan ini demokratisasi kita, kan. Keadilan kita tegakkan. Bagaimana namanya solidaritas kita tayangkan. Bagaimana yang namanya kalau kader itu baik misalnya, kemudian pernah dia misalnya ada sedikit tercela atau kemudian ada kehilafan dan seterusnya, dan hakim atau hukum sudah mengatakan dia sudah melaksanakannya hukumannya dengan baik, terus negara sudah hadir di situ, terus kenapa kemudian kita harus gaduh lagi begitu? Jadi hukuman sosial sudah dilalui, hukuman hukum juga sudah dilalui. Itu harusnya bersih secara politik ke depannya. Ya secara politik ya kan kita mengatakan bahwa apalagi yang kurang kan gitu ya kan. Tidak ada yang tersisa menurut saya. Saya ke Bang Indra. Bang Indra, gimana Anda sebagai fungsionaris Partai Golkar, bagian dari kelompok muda nih melihat kalau tadi kan Ibu katakan bahwa ya yang merasakan manfaatnya nanti Golkar, kalaupun dianggap buruk ya buruknya juga akan menimpa Partai Golkar. Anda bagian dari Partai Golkar, bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya bagian yang marah ya, termasuk yang marah. Gimana, Cuma Pak? saya tahu bukan bunda saya pelakunya, karena ada nama yang ditaruh oleh bunda saya ini justru dicoret oleh orang lain gitu kan. Jadi memang dari nama-nama yang beredar kita melihat seolah-olah Golkar ini tidak punya kader yang memiliki integritas, rekam jejak yang bagus, punya loyalitas. Hanya karena satu soal perbedaan selama sebulan atau mungkin katakanlah 2 bulan ya sebelum Munaslup digelar gitu. Artinya orang-orang kemudian diminta untuk mencalonkan diri, berkampanye keliling-keliling, dia membentuk tim. Dan setahu saya pergerakan tim itu, karena saya juga bagian dari timnya salah satu kandidat itu,
itu tidak setiap hari 24 jam kasakusuk. Kadang kita cuma dikasih tahu, oh, Bang ke bandara, kenapa? Kita mau ke sana. Oh oke. Bandara sana balik lagi, nggak sempat ngobrol, nggak sempat ketemu konstituen. Artinya ketika momen pembentukan kabinet ini terjadi, langsung dihitung, oh ini orangnya Erlangga, ini orangnya Ade, ini orangnya. Loh menurut saya nggak pas. Jadi langsung, gimana pun mereka orang Golkar. Oke. Jadi sistemnya langsung dianggap orangnya, jadi semua akomodatif, jadi bagian dari kelompok-kelompok itu harus dimasukkan kabinet. Iya, gitu nah itu, ya artinya. Tapi tidak pas orang-orangnya. Ya enggak, mestinya ini kabinet 8 calon. Katakanlah 30% lebih orang-orangnya Pak Novanto. Poin-poin Anda di mana, Bang? Kemudian kemarahan kelompok muda Partai Golkar ini, poin-poinnya ada di mana saja? Apakah akomodatif, apa tidak, atau apa orang-orangnya tidak pantas, atau gimana maksudnya? Iya, karena publik kan tidak tidur sekarang. Dulu kan Gusti Allah Orasari. Sekarang Gusti Sosmed Orasari. Nah, kalau Gusti Ora. Makanya kenapa bisa bocor ya Bunda tadi ya? Dan berbagai macam. Saya udah yakin, dan saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti ini bener terbuka kan. Masalahnya kenapa Golkar harus melawan arus, dan kenapa kita terus-menerus melawan arus? Di satu sisi kita melawan arus, pendapat publik seperti ini. Di sisi yang lain kita justru ketika nggak ada angin, tidak ada hujan, menyampaikan satu pendapat, oh kita dukung lagi presiden, bukan presiden Jokowi untuk 2019. Itu udah mendahului menurut saya, karena belum dapatkan dalam Dewan Pembina dan segala macam gitu. Jadi kita masih bicara kabinet nih, Bang. Kemudian apa kesalahan-kesalahan nih? Kalau kita bisa perinci pertama itu nama-nama bermasalah ya. Artinya yang konduitenya itu sudah melanggar PDLT. Ya, Prestasi, PDLT. Ya, prestasi, dedikasi, tidak tercela loyalitas. Oke, tidak ada masalah hukum secara normatif. Sudah lewat semua. Oh, itu tidak. Apa artinya? Tidak ada larangan bagi mantan narapidana segala macam untuk masuk ke pengurusan. Benar itu. Tapi mestinya Partai Golkar punya aturan yang lebih rigid untuk menyaring. Artinya, oke, nggak apa-apa narapidana. Orang yang katakanlah dia nabrak anjing, kan ada juga hukumnya. Dia berkelahi atau dia ini membela diri segala macam. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kejahatan luar biasa, ekstrajudisial seperti korupsi, itu menurut saya harus dihukum juga oleh partai. Jangan dikasih kesempatan, dan kalaupun dikasih kesempatan lagi, itu nggak bisa dia masuk pada posisi tinggi. Ya seperti saya pansel ya, panitia seleksi di pemerintahan, untuk eselon 1, eselon 2. Artinya kita punya syarat-syarat yang rigid. Ya kalau udah pernah begini tidak bisa. Langsung dia tidak memenuhi syarat. Menurut Anda pertimbangannya apa kemudian para formatur ini memasukkan nama-nama yang dianggap quote-unquote tercela di hadapan publik ini bisa masuk? Apakah ini nggak diperhitungkan gitu? Saya tidak terlalu yakin bahwa ini adalah bagian dari kerja formatur gitu. Karena saya kenal Bunda saya ini. Saya kenal misalnya Ansar Ahmad. Saya kenal beberapa yang ada di sana gitu. Ini kan memang cara penyusunannya itu lebih mirip lotre. Saya tahu lotre artinya dari lo berapa? Dari kalian ini. Jadi ditunggu nih dari saya ini dari baron-baron politik ini. Saya tahu beberapa nama. Itu yang kontroversial tuh bukan keinginan dia bahkan orang-orang ini ada enggak usah Bang. Saya besok saya tempat yang lain. Enggak, lo harus masuk. Untuk jaga ini. Jadi kekuatan baronnya ini yang sebetulnya memasukkan beberapa nama ini gitu. Baronnya berarti ya? Baron-baronnya. Dan ini kalau saya sebut angkatan 66. Angkatan 66 seperti yang Abang sebut di tweet itu ya? Angkatan 66 yang masih bercokol yang di tahun yang lainnya tahun 45. Contoh Aziz Samsudin. Umurnya 45 tahun. Sementara angkatan 66 ini udah berkuasa, udah dimanjakan oleh negara ini selama 50 tahun. Aziz Samsudin aja belum lah, baru lahir 5 tahun setelah. Ini mereka terus-menerus ada di puncak. Saya bilang, ini ngapain? Apa kontribusi Anda? Jadi orang-orang ini kemudian dimasukkan oleh baron-baron politik itu untuk bisa menjaga kelanggengan kekuasaan mereka. Oligarki. Ini kekuatan oligarki yang menempatkan orang-orang itu, dan menurut saya ini nggak bisa. Bunda Wulandari orang profesional. Seorang dokter loh. Saya juga seorang profesional. Artinya analis politik. Enggak, saya bukan kekuatan oligarki ini yang memasukkan orang-orang itu. Ini orang Partai Golkar sendiri yang bilang nih, Romo. Romo, menurut Anda bagaimana? Apakah wajah Partai Golkar yang katanya baru reform setelah Munaslup ini
betul-betul tidak terlihat lagi setelah Bang Indra tadi mengungkapkan sedikit dapurnya ini. Gimana Romo? Ya, ini Anda menunjukkan melihatnya? wajah Golkar yang asli. Nah, itu yang sebenarnya kultur Golkar tidak berubah. Kalau kita belajar tentang kultur budaya, harusnya kan Golkar ini kalau ingin menang untuk pemilu 2019, maka Golkar harus punya pembaharuan ya, baik personilnya maupun orang-orangnya. Justru dengan menempatkan orang yang tercela, sebenarnya Golkar menggali kuburnya sendiri gitu loh. Karena dunia baru sekarang, dunia ini kan gini loh. Sekarang ini pemilih pemula. Pemilih lama itu sudah mulai berkurang. Lah pemilih pemula ini sadar betul dengan media. Lah mereka pegangannya adalah media sosial. Lah ketika media sosial itu mereka punya follower, punya pengikut. Lah ini yang kerap kali punya teman-temannya, ini yang kerap kali mempengaruhi pilihan politiknya. Apalagi informasi suka beredar lah. Anak-anak sekarang Romo, ya? isu korupsi itu yang paling peka. Jadi anak sekarang persepsi mengenai korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa dan mereka tidak ingin orang-orang yang terhormat itu tercela. Apapun mereka. Lah ketika Golkar menyodorkan itu di hadapan publik, maka sebenarnya ini menggali luburnya sendiri gitu loh, sayang gitu loh. Sehingga semua proses yang dilalui Golkar itu mati suri di sini. Bahkan katanya ini proses pemilihan ketua umum yang paling demokratis. Tapi orang kan tahu juga pilihannya juga tidak demokratis, ada intervensi juga. Orang tahu semua tadi. Gini loh, ada persoalan mengapa itu bocor. Menarik adalah persoalannya pasti ada orang dalam yang tidak senang. Dalam politik kita sekarang ini dengan media sosial ini semua tidak ada rahasia, semua akan terbongkar. Ketika kepentingannya dia tidak terakomodasi, maka dia menggunakan dunia sosial itu. Lah sekarang dunia sosial ini tanpa wajah, jadi tanpa nama publik yang menghakimi. Lah kalau Golkar terus menerus dihakimi, ya akan suaranya akan merosot. Saya akan tanya ke... Jadi sebenarnya yang penting ini kan persoalan nalar sehat. Kalau Golkar tetap nalarnya sehat, ini saatnya reformasi, saatnya regenerasi, saatnya orang-orang muda ditampilkan sehingga Golkar wajah baru, sehingga orang tahu oh ini loh perubahannya Golkar. Tapi kalau Golkar tetap kulturnya lama, wajahnya lama, orangnya itu dan itu akan membuat citranya semakin di publik semakin tidak lagi membawa perubahan. Menurut Anda dari komposisi yang ada tadi yang kita sudah bocorkan ada 10 nama yang dianggap tercela itu orang lama yang orang lama yang sebenarnya tidak produktif, sebenarnya tidak lagi memberikan kesan Golkar itu sebuah partai yang mau mereformasi dirinya. Tapi kalau Golkar mau nampilkan wajah baru, anak-anak muda yang punya prestasi, yang punya rekam jejak yang baik dan punya kemampuan di bidang publik dan orang itulah misalnya orang-orang yang di publik figur itu akan menambah suara Golkar gitu loh. Artinya Golkar ke depan punya harapan. Tapi kalau dia tampilkan wajah 10 ini menjadi agenda setting dan framing lawan-lawan Golkar untuk terus-menerus ini digoreng dalam media sosial. Ibu Ula, apakah baron-baron politik dan juga elit-elit termasuk Anda para formatur ini tidak menyadari bahwa ini kalau kata Romo tadi bisa menggali lubang kuburnya Golkar sendiri ke depan ini? Ya, salah satu konsekuensi dari sebuah partai politik adalah mempertahankan apa yang sudah diperhitungkan secara matang, secara politik tentunya, dan tentunya kita akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Kalau itu nanti sudah final, kan seperti itu. Tapi bahwa kemudian ya seperti Indra J. Piliang, ya terus terang aja kami kehilangan sosok seperti beliau ini. Oleh karena dalam kesempatan formatur kemarin kita rekrut lagi kan seperti itu. Dan jangan salah, di Munas ini salah satu hasilnya adalah kita merubah anggaran dasar yang luar biasa gitu. Dengan adanya perubahan Dewan Pembina, ada Dewan Kehormatan dan ada Dewan Pakar, itu satu hal yang baru. Nah, saya tidak terlalu pesimis. Itu sayang Bu ya, itu ketutup ya Bu ya. Dengan nama 10 orang gitu loh, itu yang sayangnya itu. Tapi kita kan jumlahnya 217 Pak. Nah iya, tapi kan itu Bu, salah 10 orang ini Bu, itu yang akhirnya menyedot pemberitaan, yang membuat seolah-olah hasil yang baik itu menjadi tidak ada artinya. Bahasa pepatah Eskimo mengatakan ini susu sebelah rusak karena itu yang sayangnya. Kita sadari itu ya. Mungkin hampir seluruh media, baik di dalam negeri terutama, dan ada juga barangkali di luar negeri yang ikut
meramaikan ini gitu loh. Mulai dari kita melakukan sosialisasi, kampanye, debat sampai kepada Munas ini selesai. Selalu tiada hari tanpa pemberitaan tentang Golkar. Kesadaran ini membuat kita menjadi luar biasa partai yang ini. Kalau sudah sadar itu Dirindukan kenapa seperti masih itu memasukkan loh. nama-nama yang dianggap tercela Iya, yang bisa menjadi kontraproduktif bagi dan anti klimaks sebenarnya. Nah, Iya. dari segala prestasi demokrasi silakan tadi. saja orang mengatakan ini menggali kuburan atau anti klimaks segala macam seperti itu. Kita berproses kok. Tapi Politik- pertimbangan itu di tim Iya, formatur sempat dibahas nggak sih Ibu Iya, nama-nama kan ini kita kemudian sadar bahwa pergerakan itu kan ada sistemnya dan juga ada dinamikanya kan begitu. Bahwa kita ingin menegakkan sebuah sistem. Nah, sistem ini ke depan harus dijaga. Yang senior, ya katakanlah tadi yang orang harusnya sudah menjadi bapaknya siapa misalnya gitu kan. Terus duduk bareng dengan yang harusnya selevel anaknya. Itulah salah satu ciri dari partai yang modern gitu loh. Kita tidak bisa menjadi kacang, lupa kulit. Kita tahu bahwa partai Golkar ini ke depan masih banyak yang berharap untuk lebih eksis, lebih bagus. Nah, siapa yang punya pengalaman itu? Tentu kepada senior. Tapi kita juga menjanjikan bahwa partai ini ke depan miliknya anak muda. Oke. Makanya kita perjuangkan betul, kan begitu. secara komposisi banyak anak muda yang terlibat. Saya formatur, 50%. Oke. saya luar biasa, saya terharu bahwa betapa formatur ini semuanya mengarahkan perempuan, kemudian anak muda untuk mengisi ini. Tapi bahwa ada satu yang senior, apa salahnya? Oke. Dan Senior senior junior ini- itu selesai lah Ibu. Tapi kalau Selesai, nggak masalah ada nama-nama yang Tapi dianggap bukan kontroversi persoalan ini kan bukan senior ya, junior ini kan ya. masalah baru Tapi yang kemudian sebenarnya Iya. adalah tentang integritas rekam jejak. Nah itu Romo, integritas Kalau rekam jejak yang sebenarnya itu apalagi kita akan apalagi. lanjutkan di segmen berikutnya Romo, karena kita sudah harus break dulu. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan dialog mengenai hal ini. Tadi Romo sudah mengatakan apa yang dilakukan oleh para elit, para baron-baron politik di Partai Golkar akan menggali kuburnya sendiri. Sebenarnya petanya seperti apa sih Bang Indra kalau Anda melihat sebenarnya sekarang ini? Apa yang kemudian membuat orang-orang ini begitu merelakan nama baik Golkar, masa depan Golkar kalau kata Romo Beni tadi dengan memasukkan orang-orang, segelintir orang-orang yang dianggap tercela ini sebenarnya? Ya saya kali lagi saya katakan mestinya pembicaraan terhadap formatur asli adalah ibu-ibu Dr. Ola kemudian yang lainnya itu formatur dalam arti konstitusional. Tapi formatur politik Ya. di dalam pembentukan kabinet itulah 8 kandidat. Kenapa? Karena mereka punya suara. Ada yang punya segini, ada yang punya segini, ada yang punya segini. Ada yang punya satu sekalipun. Tetapi kan satu. Kenapa? Karena ada negosiasi. Iya. Mereka mestinya ditanya, dilibatkan dalam seti gestur politik. Oke. Cuma ini ada kekuatan lain. Nah ini apa artinya ada hubungan Golkar dengan kekuasaan. Misinya apa tuh Bang? Apakah kemudian ini ada pengaruh dari istana kepresidenan? Apakah istana juga yang dianggap mengawal ketat ini proses Munaslup Golkar sampai terpilihnya Setnov ini? Kemudian juga berkepentingan untuk kabinet Golkar ini tetap mungkin tetap kerdil kali ya? Saya Atau mau tetap kasih apa? gambaran ya. Gimana coba? Istana perspektif itu Anda. selalu terlibat di dalam proses Munas atau Munaslup Partai Golkar. Ya. Pertama 2004. Katakanlah istana dalam arti Pak JK menang 70% ya melawan Pak Akbar Tanjung. Gitu. Kemudian 2009 saya menjadi saksi karena saya campaign manager dari Yudi Krisnandi. Ketika proses pemilihan akan berlangsung Pak SBY pidato mengatakan bahwa Golkar itulah partai pemerintah, bukan partai oposisi yang semalam sebelumnya disampaikan oleh Pak JK Surya Paloh segala macam kita mau oposisi. Apa yang terjadi? Hampir belah, hampir menang kekuatan oposisi, tapi ada intervensi kekuasaan segala macam menang. Bang Icar dalam tanda kutip adalah istana. Oke. Kemudian Golkar masuk ke pemerintahan. 2014 Itu 55% ya. 2016 ini yang 2000 yang terakhir 2016. Mohon maaf. Iya. Kekuatan istana kekuatan Pak Novanto kemudian dibantu dengan Ancol. Iya. Ancol banyak sekali di sana gitu, termasuk geng saya kan Ancol gitu kan. Istana Ancol itu Pak Agung berarti ya? Ya, itu 30%. Artinya Golkar itu udah ingin independen. 70% Pak Nov itu hanya didukung oleh 30%. 30%. Artinya 70% pendukung 7 yang lain. Iya. Ini sikap Golkar Iya. bahwa 70% kami ingin independen. Kami tidak peduli dengan istana. Iya.
Bukan, kami ingin mengambil jarak yang lebih serius. Artinya kalau dikaitkan dengan KIH, KIP, 70% masih Tapi KMP. faktanya kan kompromi begitu cepat terjadi. Oh, tapi elit. Itu kan suara grassroots. Nah, suara grassroots seperti apa sekarang itu, melihat bagaimana kepengurusan ini? Kalau kita bicara mengenai kepengurusan, banyak yang kecewa. apa suara mereka sih, Bang? Abang sudah Iya, banyak suara. sekali, dan mereka jauh lebih cerdas dalam hal menganalisis. Karena begini ya, teman-teman yang angkatan 30 yang umurnya 30-an tahun sekarang, 20-an tahun, itu mereka adalah orang yang pembaca. Mereka cari sampai ke akar persoalan. Artinya kita diskusi dengan mereka, kita merasa sangat tua. Mereka jauh lebih cerdas. Mereka menghubungkan dengan banyak hal, dengan masalah-masalah yang muncul di depan umum. Bagaimana soal misalnya cara penyusunan, bagaimana sistematikanya, bagaimana metodologinya dan segala macam. Ini apakah ada fit and proper test? Apakah ada penelusuran jejak rekam? Anda melihat semua itu proses itu dijalankan atau sesuai dengan Enggak. siapa yang berkuasa Saya akan kemudian keluarkan dimilih orang-orang? setelah DPP mengumumkan pengurusan resmi dan setelah itu keluar, katakanlah disahkan dan dilantik, saya katanya saya juga di sana kata di bagian dari pengurusan. Ya, Dewan Pakar itu kan dewan yang memberikan pendapat ya. Saya akan memberikan analisis saya akan membuat analisis nama, umur, nama tempat tanggal lahir misalnya, umur, ini segala macam, jejak rekam di Golkar, semua akan saya bongkar sampai ke kasus-kasus yang pernah ada segala macam, apa kontribusi dia, apa profesional. Saya akan sampaikan kepada publik dan terutama kepada ketua umum, ke semua institusi. Tanpa itu kan sebenarnya publik juga sudah mendengar ini. Tapi kan secara analisis yang lebih dalam. Saya 9 tahun menjadi peneliti. Artinya saya akan bikin matriks seperti itu. Saya akan lihat, oh nanti akan bisa kita bikin prosentasenya. Yang umur sekian segini, yang belum pernah jadi pengurus DPP. Iya. Berapa persen? Karena syarat untuk menjadi pengurus itu harus 5 tahun aktif. Itu kan ada gejala perlawanan tapi kan perlawanan ada perlawanan intelektual. Maksudnya perlawanan intelektual, kita melawan, kita tidak suka melakukannya dengan cara intelektual. Di dalam. Ada data. Nah, itu bedanya adalah ada gerakan-gerakan lain nggak, Bang, yang kemudian Anda lihat nih ketidaksukaan dari sebagian kelompok mungkin atau kelompok muda pada umumnya yang sebagian kata Abang 70% tadi, akan ada perlawanan atau resistensi? Ada, tapi beda ya. Beda 2009 itu kan angka 45% yang yang tidak termakan oleh pemerintah, akhirnya berubah menjadi partai Nasdem ya dalam tanda kutip, dan membawa sekitar 30-40% voters Golkar dalam pemilu 2014. Artinya Golkar tetap 21% sebetulnya kemarin, cuma 7%-nya diambil oleh partai Nasdem. Nah sekarang jiwanya semua kami nggak mau keluar lagi. Kami nggak ingin membentuk partai baru. Kami capek, kami ingin bekerja, kami mau menghadapi pemilu. Tetapi tolong didengarkan. Artinya sekarang terjadi negosiasi sebetulnya ya. Kalau saya misalnya lagi mempersiapkan satu kelompok lagi, saya partai lagi, yaitu kata Pak Praja Muda Beringin. Kenapa? Karena saya lihat AMPG itu sudah terlalu sebagai simbol. AMPG ini diperebutkan udah kayak memperebutkan tulang. Karena hampir setiap tahun berganti ketuanya. Dan terlalu uniformitas, seperti pakai baret-baret berarti ada ceruk keuntungan di situ dong. Nah enggak, bukan. Kenapa begitu seksi AMPG? Enggak, akhirnya bunda saya juga mempersiapkan sayapnya perempuan, saya akan menyiapkan satu sayap kaum muda, tapi yang lebih intelektual. Makanya saya sebut dengan Praja Muda Beringin. Artinya mereka bekerja, ini mereka bentuk perlawanan juga, Bang? Oh bukan, ini justru memberikan wadah baru kepada partai, energi baru, pemilih baru. Saya sampai kirimkan nomor khusus saya ke Twitter. Saya baca Twitter sebar dan orang-orang datang. Bang, saya mau ikut. Saya belum tahu Golkar. Anak-anak muda, artinya mereka melihat, oh berpolitik itu asik. Saya bilang berpolitik itu asik. Jadi ada alternatif bagi orang dalam itu partai Golkar baru, sendiri untuk bisa. Romo, kalau kita melihat ini menarik sekali ya, Romo, kalau kita melihat bagaimana formatur menginginkan Golkar yang baru, yang bersih, tapi memasukkan orang-orang yang dinilai tercela. Kemudian banyak yang tidak suka kalau kata Bang Indra di dalam partai Golkar. Tapi menurut Anda, apa sih yang kemudian membuat elit-elit partai Golkar ini begitu mengenyampingkan masalah etika, nalar, akal sehat seperti yang Anda sudah ungkapkan tadi? Kenapa begitu etika politik itu begitu mudah untuk dikesampingkan? Ya karena Golkar masih percaya ya dengan 3 hal pokok itu ya. Pertama, bukan? dengan network jaringan. Jaringan itu kan dibangun dengan tidak dikontrol oleh namanya kekuatan dengan kapital dan media. Nah mereka masih percaya itu. Padahal mereka lupa pada satu hal, bahwa media sekarang ini tidak hanya media mainstream, tapi media di luar mainstream. Nah, media di luar mainstream ini yang sulit dikendalikan, baik oleh kapital, baik oleh jaringan. Nah,
mereka masih Ownernya menganggap pribadi-pribadi. pribadi-pribadi. Lah Ownernya. mereka masih menganggap bahwa orang-orang ini memiliki 3 hal pokok itu. Padahal ini masa lalu gitu loh. Ini cara berpikir yang menurut saya cara berpikir yang tidak tepat. Yang kedua, memang ada kekuatan di balik layar itu. Lah kekuatan di balik itu menjadi alat kontrol. Nah, itu apa yang Anda baca, Romo? Dari- Saya baca ada memang invisible hand itu di belakang. ada kekuatan di balik layar ini adalah orang yang selama ini baik dari kekuasaan maupun orang dalam Golkar sendiri yang selama ini ketika memberikan ini kan sebenarnya Golkar ini membuat kongres kan dipaksa untuk mempercepatkan. Iya. Lah seorang yang punya hak ini sebenarnya masih punya kuasa. Lah tergantung dari orang yang punya kuasa ini gitu dah. Jadi ketuanya Orangnya sama yang lama. Jadi ketuanya ini juga independen itu tidak. Iya. Tapi bagaimana Golkar keluar dari situasi yang saya sebut situasi disonansi konektif, situasi ketidaknyamanan. Lah situasi ketidaknyamanan baik secara psikologi, Iya. sosiologi dan secara politik karena apa? Figur-figur itu berpersoalan, yaitu masyarakat sudah memandang korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela Ya. dan itu oleh masyarakat menjadi musuh bersama. Hati-hati, ini yang berat ini. Maka ketika meskipun figur itu sudah selesai dalam hukum, image bayangan masyarakat ini masih terjadi itu, gitu loh. Jadi jangan sampai Golkar itu nanti dalam persepsi publik dianggap menampung orang-orang bermasalah ini. Ini bahaya. Ini yang berbahaya. Sebelumnya bukan orang Golkar juga. Iya, belum orang Mereka Golkar juga juga. bukan- Orang Golkar. Bukan, mereka bukan orang Golkar. Sebagian dari 10 orang Sebagian, itu. iya, Mereka bukan. Sigit saya nggak tahu itu siapa. Nah, iya. makanya itu yang Sigit itu berbahaya. siapa? Itu yang Saya pikir Sigitnya Pak Harto. Nah, makanya Nah, saya itu yang berbahaya itu. Gimana Anda menjawab keresahan ini dua orang? Gini, pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada Romo yang mungkin saya mohon maaf kalau saya salah. Begitu atensi ya terhadap kondisi Golkar sehingga kemudian Dia milih Golkar, katanya seakan-akannya begini, Bo ya Golkar kalian udah bagus kan seperti itu. Jangan tercela lagi Ya, denganannya. itu- Saya siapapun yang mendengarkan CN Indonesia ini, saya memberikan apresiasi deh terhadap pemikiran itu. Tetapi kemudian kita berproses kan seperti itu. Seperti apalagi topik bahasan ini kan bocoran kan Betul. seperti itu. Kemudian kita juga jangan lupa ada user kan gitu. Usernya? User Partai Golkar ini kan ya pada umumnya yang masih memilih Golkar di pemilu kemarin kan gitu. Kita masih urutan kedua loh pemulihan suara. Artinya orang-orang Golkar itu masih banyak di luar kan begitu. Bahwa dinamika ini juga setiap saat berubah kan begitu. Mungkin ada yang bilang ternyata Partai Golkar ini memang partai yang kemudian ya kan kalau orang sudah kembali ke jalan yang benar misalnya gitu kan, kalau kemudian sebagaimana perintah agama kan gitu, Tuhan aja memaafkan kok. Iya. Masa berarti ada sebagian Iya. kecil mungkinan seperti itu, tapi kita ingin menunjukkan sekali lagi kepada masyarakat bahwa Partai Golkar ini partai yang maju, modern, terbuka untuk kemudian siapapun yang ingin memperbaiki bangsa ini, ayo gabung sama Jadi kita. menurut Anda tidak Gitu. akan berdampak secara elektoral, secara politik, secara etik, secara moral di masyarakat terkait dengan masih begitu kepengurusan kuat baru? kekuatan Partai Golkar ini untuk kemudian menyuguhkan yang terbaik kepada masyarakat. Itu tergantung untuk kemudian juga segala kalau macam Kalau menurut isu- saya Iya. mempengaruhi. Mempengaruhi kalau kita akan isu, ya. kita akan bicara mengenai pengaruh apa dampak dari apa yang kemudian diputuskan oleh para elit, para formatur Partai Golkar ini terhadap elektoral, moral dan juga apa ya secara statistik di mata masyarakat. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita akan bicara mengenai dampak dari apa yang sudah diputuskan atau sudah dirancang lah paling tidak oleh tim formatur Partai Golkar terkait dengan bagaimana elektoral Partai Golkar ke depannya dan juga relasinya dengan istana kepresidenan, dengan partai politik lain dan juga secara moral di publik. Bang Indra, menurut Anda dampaknya seberapa parah nih? Besar ya. Kenapa? Karena publik menempatkan korupsi itu sebagai isu nomor satu. Kalau dulu masih masalah kesejahteraan, ekonomi, kemudian masalah stabilitas. Isu korupsi paling dulu cuma di nomor 10 ya, sekitar 3-4%. Sekarang nomor 1. Kenapa orang kemudian mendukung Ahok di Jakarta? Iya. Dan itu sering dikatakan oleh petinggi Golkar. Oleh semua kandidat. Oh itu yang paling penting sekarang adalah kita anti korupsi. Contoh Ahok. Dia begitu fenomenal di Jakarta, dalam tanda kutip ya, karena dia dianggap anti korupsi. Coba sekarang, dalam waktu sebulan, karena udah ada persepsi terjadi maladministrasi segala macam dalam kasus reklamasi, itu jatuh juga popularitasnya. Artinya, kalau dilihat bahwa
partai-partai, orang-orang partai politik itu pelaku korupsinya itu melekat, apa namanya itu, embody di dalam tubuh partai, dalam struktur partai, orang lihat oh partainya yang korup. Kalau kemarin masih politisinya yang korup. Oknumnya. Sekarang tidak. Kok ditampung dalam struktur, di dalam aliran darahnya. Memang jumlahnya cukup masih pada 10 misalnya tadi yang kita lebih dari itu. Pasti lebih Bang. Nanti Abang akan buka. Enggak, bukan saya yang buka. Saya lihat data-datanya kan. Itu kan tinggal datanya tuh dari pengadilan, pernah dipanggil segala macam ya. Nah, maksud saya, apa kalau kita lihat dari sisi itu akan sangat mempengaruhi elektabilitas Golkar. Contoh pilkada 2015 yang lalu. Demokrat itu Golkar itu cuma Partai Golkar secara keseluruhan itu nomor 10. Kenapa? Karena waktu itu menjelang pemilu kada, isu papa minta saham itu luar biasa. Iya, betul. Naik ke atas. Saya setelah itu nggak ada apa-apa. Saya curiga permainan papa minta saham tahun 2015 untuk menghancurkan kekuatan elektabilitas Golkar di pilkada. Waktu pilkada. Dan terbukti. Ya memang rontok. Nah, ngapain ini partai papa minta saham? Rontok. Hanya saya yang menang, yang juara ya. Saya waktu itu ketua PLT dari Kubu Ancol ya di Sumatera Selatan. Saya bahkan mengalahkan Pak Alex yang dari kubu Bali gitu. Yang saya menangkan lebih banyak. Tapi di tempat lain rontok di bawah. Banyak kader Golkar yang kemudian memang karena ada masalah administrasi juga ya, penggabungan. Tapi menurut saya itu dihantam dengan isu itu. Kalau ini saya kembali ke logika nih. Kalau Anda kemudian keresahan ini pasti tidak hanya dirasakan publik tapi juga semua kader Partai Golkar. Bagaimana kemudian persepsi korupsi itu begitu menjatuhkan nama baik partai. Tapi kenapa kemudian yang pertama elitnya memakai orang-orang itu lagi yang bermasalah. Yang kedua, kenapa ketua umumnya juga punya masalah ini? Kenapa sampai menang besar? Ya kalau ketua umum kan masalah dalam arti ini logikanya seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Bang? Anda kader Partai Golkar, logika apa yang dipakai untuk bisa menyelamatkan persepsi atau opini bahwa Setia Novanto adalah orang yang paling pantas dan bersih secara rekam jejak misalnya? Ya kalau kita lihat opininya kan belum pernah ada yang masuk pengadilan, belum pernah dihukum. Seperti mantan narapidana yang lain yang masuk. Artinya itu masih dalam konteks politik. Pelanggaran etika katakanlah di DPR dan banyak orang dipecat dari perusahaan segala macam karena pelanggaran itu etika. Artinya itu masih dalam ranah internal. Itu yang menyebabkan suara-suara mayoritas ke sini gitu. Menurut saya tetapi kan ada suara yang lain yang diambil sekarang ini adalah yang memang udah terbukti. Contoh ya, saya kalau saya mau jadi anggota DPR tahun 2019 misalnya, itu gampang sekali supaya saya punya uang. Ya saya korupsi aja sekarang. Loh, cuma berapa tahun di penjara? Sekarang pelaku korupsi itu dia disuka miskin, tuh dia nggak miskin, dia tambah kaya, karena dia bisa peras yang lain. Dan sekarang, artinya kalau saya bersedia ini supaya saya kaya, saya besok jadi narapidana, saya korupsi sekian banyak, saya korupsi katakan 300 miliar, saya kembalikan pada negara segala macam cuma 30 miliar. Habis itu saya kipas, saya bisa hitung penghasilan saya masukkan ke bank, ke sekuritas segala macam. Dan kemudian saya kemudian pas keluar, saya bisa jadi anggota DPR lagi, bisa jadi partai. Itu bisnis ya. Itu bisnis loh. Tapi jangan sampai seperti itu. Tapi itu maksudnya itu wajah politisi sekarang nggak sih Romo? Tadi ini persoalan demokrasi kita, pilihan secara langsung dengan masyarakat yang tidak terdidik. Itu yang akhirnya terjadi sebuah pilihan-pilihan dalam politik. Orang hanya mengandalkan kapital. Orang bisa beli suara. Bahkan rakyat itu menunggu itu. Itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita. Padahal tidak seperti itu. Tapi punishment-nya menurut Anda, Romo, punishment-nya itu masyarakat bisa memberikan punishment yang keras asal orang-orang seperti itu. Ini yang sekarang terjadi perubahan paradigma. Artinya ada orang dengan kecerdasannya lewat media sosial itulah yang memberi hukuman. Orang jangan lupa bahwa rekam jejak, kalau itu kemudian menjadi isu publik dan isu terus-menerus itu dikulirkan dan itu menjadi kebenaran publik dan nalar publik, maka itu ditembakkan. Lah sekarang saingan Golkar akan menggunakan ini senjata yang paling gampang. Karena apa? Korupsi. Dalam persepsi publik itu sudah menjadi musuh bersama. Jadi sekarang ini orang melihat pemimpin itu harus bersih. Pemimpin itu harus jujur, pemimpin harus punya integritas.
persoalan dia kasar atau tidak ada masalah. Nggak punya uang juga nggak Tidak ada apa-apa. masalah. Tetapi ini persoalan bagi kita. Jadi kalau Golkar berani dengan itu, berarti Golkar tidak harusnya hati-hati. Oke. Karena itu Begini aja. Silakan Begini, sedikit. mari kita pisahkan ya antara partai itu sebagai institusi, lembaga yang menopang sebuah negara sebagai instrumen demokratis, ya kan, yang membutuhkan orang-orang atau sumber daya manusia dengan elektabilitas, kan Oke. seperti itu. Ini nggak nyambung menurut Ini nggak Anda? nyambung menurut Gimana, saya, Bunda? kan seperti Apa itu. nggak nyambung? Iya kan? Ya katakanlah tadi kita ambil contoh Nurdin Halid, katakanlah dia sudah pernah di yang lalu periode yang lalu Munas Bali, dia berjaya-jaya aja tuh. Kenapa tidak seheboh ini gitu kan gitu? Tiba-tibanya ini kok ada lagi Nah, gitu. ini- Sehingga semua itu beda, ini beda dulu. Dulu belum ada kekuatan media sosial. Iya. Gini Pak, gini. Itulah sebabnya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang menggunakan media sosial itu Iya. sebagai media komunikasi yang kemudian memang punya ujung yang tajam untuk semuanya. Jadi kenapa gitu. elit Golkar Dia tidak pilih, mempertimbangkan itu. seperti ini, Bu Ya, Dokter? tentu sudah dipertimbangkan begitu loh. Oke. Ini sudah dipertimbangkan. Tapi pertimbangan-pertimbangan menimbang, memutuskan dan mengambil kebijakan seperti Ya, itu. oke. Itu internal partai kan seperti itu. Bahwa kaitannya dengan elektabilitas mungkin ada. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah 10 orang ini nanti akan didorong oleh Partai Golkar untuk menjadi apa? Siapa yang tahu? Misalnya Belum menteri tentu. atau jadi Untuk dirjen atau menjadi jadi... apa? Siapa yang tahu Oke. bahwa itu akan terjadi? Kan Golkar membuat sebuah sistem, mekanisme yang baik dari orang-orang yang punya pengalaman macam-macam Oke. seperti itu. Dan mungkin bukan 10, bisa banyak. Ya, Tapi kita misalnya gitu. Kemudian pengalaman mereka inilah yang kemudian jangan melakukan itu, jangan melakukan Ya. ini, jangan berbuat itu. Karena itu tidak bagus untuk bangsa dan negara, Oke. merugikan partai. Maka majukanlah semua nanti orang-orang yang terbaik seperti itu. Misalnya Indra Piliang. Jadi jangan melihat bahwa partai itu harus semua malaikat di dalamnya. Iya. Harus semua tidak boleh ada jin dan setan. Apalagi dan semua. Nggak boleh begitu juga gitu kan. Iya. Karena ini kan dunia. Jadi Kan Anda begitu. berharap bahwa publik bisa memaklumi, ada apologi dari Nah, publik. ini atas apa persoalannya yang kemudian- adalah persepsi publik ya. Iya. Ketika persepsi publik dibentuk oleh sebuah agenda setting dan framing dan itu menjadi kebenaran. Iya, iya. Sedangkan ini dianggap bukan kebenaran, ini repot. Maka Golkar akan bekerja keras Ya. untuk bagaimana membuat campaign bahwa sebenarnya kebenaran itu tidak absolut, tapi persoalan kita. Publik kita ini dalam menggunakan media sosial adalah publik yang afirmasi, Oke. yang Ya, mengiyakan ya. kebenaran Kita paham itu kita yang paham. itu. Bahwa Saya melihat dampak yang lain. afirmasi yang kita ambil sebagai Itu. formatur kemarin ini adalah kemudian kembalikan kepada Partai Golkar ini adalah partai yang dicintai oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat pada saatnya dan kemudian diakui oleh pemerintah bahwa memang betul. Bang Indra. Kalau tidak ada Golkar kemungkinan akan sulit. Gimana caranya dicintai seperti itu tuh Bang? Ya saya kira apa untuk dicintai bisa saja ya. Tapi kalau isu ini sumber apinya tidak dijelaskan, Dipadamkan. itu akan terus menerus menyala. Oke. Ya. Dan apa sekecil apapun ya, sekecil apapun itu bisa digunakan pada saat yang tepat. Tepat, betul. Siapa yang menggunakan itu? Belum tentu yang menggunakan rakyat, tapi misalnya yang menggunakan itu konsultan politik dari partai yang lain. Saingannya. Dia keluarkan dalam saat yang tepat, Senjatanya. seolah-olah itu suara publik, padahal itu digerakkan. Ya, direkayasa. Ini yang kenapa? Karena banyak konsultan politik yang tidak punya moral ya dalam hal-hal seperti ini. Mereka akan keluarkan isu dalam Oke. Tapi saya kira publik juga tahu kok. Nggak tahu, Ya, nggak publik tahu. Dan konsultan bermoral pasti Enggak. dia. Belum tentu. Enggak, saya mau katakan Pak, Betul. dalam pemilihan kepala daerah Iya. kita lihat ini. Singkat saja, Bang bahkan Indra, ya waktu bahkan kita nggak isu-isu yang bersifat moral. Misalnya ada mantan wali kota yang segala macam, ada video segala macam. Itu publik memaafkan, lebih permisif ya terhadap yang Masalah etik lebih- lebih masalah, permisif. masalah moral. Bahkan ada video-video segala macam. Ya. Publik lebih Oke lah, kalau ya masalah karena korupsi. banyak video porno di internet. Tapi masalah korupsi, saya Itu nggak ada tidak toleransi. pernah mendengar ada yang menang. Kalau menurut Anda, singkat saja Bang Indra, ini kalau kita lihat kan Partai Golkar sudah menjadi partai pendukung pemerintah. Terkait dengan apa yang dilakukan Golkar bisa saja berdampak pada istana Itu kepresidenan. yang saya mau katakan tadi. Sedikit saja, menurut Anda apakah ini akan berdampak juga kepada orang-orang yang mengusung, misalnya ada Jenderal Luhut Panjaitan di sana, bahkan nama Presiden Jokowi, apakah ini akan berdampak Bukan. sekali? Dengan meletakkan katakanlah kotoran di dalam tubuh Golkar, daya dukung Partai Golkar untuk pemerintahan melemah. Saya kalau ini bersih, Golkarnya bersih segala macam, dukungannya tinggal tadi saya katakan 30%.
yang kekuatan istana di Golkar 30%. Habis itu dicoreng-moreng lagi dengan yang seperti ini. Lemah. Partai Golkar bagaimana akan mengatakan mendukung pemerintahan ini? Saya senang. Karena Partai Golkar ikut saya. Mestinya saya yang ketua umum kan. Karena saya mendukung pemerintahan ini. Saya ada di dalam pemerintahan. Habis itu partai saya yang dulu ke sana ke sini. Saya senang. Cuma daya dukungnya itu menjadi lemah kalau ada orang-orang seperti ini. Bukannya pemerintah lebih mendapatkan insentif jika Golkar tetap quote on quote kerdil. Jadi tidak membahayakan secara elektoral. Cara pandang yang menurut saya terlalu bukan terlalu memandang rendah istana bahwa istana. Saya banyak dengar itu bahwa Jokowi lebih seneng ini kenapa karena bisa dikerdilkan. Udah jangan berpikir gitu lah. Kita enggak udah bangsa besar gitu. Kami di Singkat formatur itu ya kan kita tidak mau mendengar yang ada di luar Partai Golkar. Tidak ada itu. Garisnya lurus. Ini Munas kita sudah lakukan dengan sedemokratis mungkin, sebaik mungkin, serapih mungkin. Ya, tapi Bu, oleh karena itu mari kita perbaiki. Saya masih berharap Ketua Umum menggunakan diskresinya. Ya. 20 orang kan. Ya kalau 10 diganti nggak apa-apa lah. Artinya kalau Jadi 10 orang atau 5 juga nggak apa-apa. Kok 10 orang yang bermasalah ini bukan orang ketua umum berarti? Saya nggak tahu. saya enggak semua. Kita akan saksikan nanti 30 Mei ketika Pak Setia Novanto akan perlu melantik. hati-hati ada. Baru ketua umum itu jempol. Dua. Yang perlu hati-hati aja. Nomor 2 bahwa opini publik baru jempol 2. itu Kalau berani kalau tidak dilawan dengan kecerdasan, dia akan menjadi bumerang. Nah, sekarang yang tertanam di opini publik adalah dengan tanda kutip bahwa orang-orang ini bermasalah dan dalam tanda kutip persoalan koruptor itu sulit diampuni rakyat. Itu yang harus diperhatikan. Kita akan lihat bagaimana kemudian hasil kepengurusan Partai Golkar yang disusun oleh Bunda Ula dan kawan-kawan ini bisa kemudian menjawab kegelisahan publik. Apakah betul Partai Golkar bisa berlayar dengan layar terkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan politik ke depan dan untuk mendukung pemerintah dan mendukung pemerintah. Bang Indra juga yang diuntungkan ya Bang. Tapi kalau lemah kan gimana? Kita akan lihat ke depan. Terima kasih. Dan kuat itu bukan urusan kita. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Romo. Terima kasih Bang Indra. Terima kasih Bunda sudah mau berbincang di CNN Indonesia Prime News akhir pekan.